di Maroko, Sudan udah lulus, Maroko sedang ada di sana, satu di Inggris ya Pak Fadil ya. Nah, satu di Inggris S2 juga udah lulus. Yang putrinya yang nomor 3 sudah selesai di Islam Jakarta. Profesi sebagai pengusaha lah. Namanya orang Padang kan biasanya usaha-usaha ya, usaha makanan, usaha kikoh, apa aja yang bisa diusahain lah gitu ya. Itu. Kemudian yang ini beliau yang jenggot putih, rambut putih ini Haji Asmar Maulana. Nah, ini Haji Asmar Maulana ini dulu sekretaris masjid juga. Beliau ketua RT seumur hidup nih gelarnya ini. Nggak ada, warganya nggak mau diganti ini ketua RT sebagai ketua RT. Saya ketua RW udah lama nih. Oke, nanti akan menyusul ada insya Allah ya, tadi sudah sampaikan insya Allah mau bergabung penasihat kita, beliau ahli hukum, sarjana hukum sampai master, dan sekarang menjadi wakil ketua MUI Pak Dadu. Wakil ketua MUI bagian hukum, bagian hukum. Jadi kalau ada konflik-konflik terkait hukum, kemarin ada kasus yang di Grand Wisata yang musola mau dibongkar sampai ke pengadilan. Nah, beliau maju tuh mewakili MUI, jaringannya luas ya, polisi ya, wakil ketua MPR dan lain-lain. Dulu jadi pengacara Gus Dur waktu awal tahun 99 2000 ya. Nah, beliau dipenasehat sebagai spesialis hukum di sini. Beliau orang MUI baru diangkat hampir sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi mudah-mudahan yang lain juga bisa bergabung. Nah, untuk itu karena waktu kita mungkin paling lama jam 10 malam insya Allah ya, untuk waktu istirahat juga agar efektif, saya persilahkan kepada Pak Dr. Dado sekilas untuk perkenalan dan selanjutnya langsung ke inti sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dado, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembesar dan pejabat tinggi DKM gitu ya. DKM apa namanya Pak Yuli ini? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Oh, kebetulan namanya masjidnya sama dengan di kompleks saya di Bandung, Al-Muhajirin. Ada tadi ketua DKM dan jajarannya, rekan-rekannya. Terima kasih luar biasa, ini kesempatan, opportunity, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak setiap saat kita itu diberikan kesempatan, diberikan opportunity untuk melakukan sebuah pertemuan di mana kita sedang mendalami sebuah keilmuan. Perkenalkan, saya Dadu Merdeka Mansur. Kebetulan dulu diterima di Telkom. Terus akhirnya mengabdi di Telkom. Nah, ini mungkin saya sekilas saja berkenalkan diri. Saya lama dinas Telkom mulai dari tahun 97 gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kebetulan di Telkom mungkin seangkatan saya angkatan kedua di Telkom waktu itu. Saya juga sempat terima di STAN juga, sempat di ospek di STAN, tapi kemudian memilih berkarir di Telkom. S1 saya di Telkom, S2 juga di Telkom, S3-nya di Unpad. Ada beberapa jabatan yang saya pegang sekarang. Salah satunya adalah Grow Up Institute, itu lembaga NGO yang kami pegang. Nah, sekarang aktivitas saya sebagai Kepala SMK Telkom Jakarta, baru pindah mulai awal tahun ini. Kemudian saya juga dosen di Universitas Telkom, dosen di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Bandung, Ketua Departemen Pembinaan DPPPUI, dan sekarang diamanai juga sebagai Ketua Dewan Pakar untuk DPPUI Jabar. Nah, saya juga masih memegang kapit usaha DPP Serikat Karyawan Telkom. Kemudian di Kadin Jabar juga. Setelah terakhir ya jabatan sebagai Direktur Human Capital R&D Center di Asosiasi Produktivitas. Ini adalah asosiasi
asosiasi yang baru saja dibentuk. Nanti Pak Yuli bisa bercerita juga, di mana kalau kita berbicara tentang budaya Islam atau tradisi Islam, harusnya produktivitas itu menjadi top of mind dari kita. Ini ada beberapa tulisan yang saya bikin di media elektronik, nanti bisa Bapak-Bapak searching, googling ya. Saya menuangkan narasi-narasi atau hasil pemikiran pendalaman tentang keislaman, saya tuangkan dalam media elektronik supaya bisa banyak dibaca orang, dan kemudian apa yang kita ingat kita tuangkan itu nggak hilang gitu ya. Nah, katanya kan dalam Islam itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi malam ini sebetulnya kita sedang melakukan thalabul ilmi. Kenapa thalabul ilmi ini ditekankan? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu sebagai target utama kita. Kalau kita sama, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi kalau kita mengalami kemerosotan, itu orang celaka gitu ya. Nah, sehingga diperlukan thalabul ilmi agar performa atau kinerja kita senantiasa naik, terjadi peningkatan. Dan ternyata pemahaman thalabul ilmi ini kalau kita melihat fakta-faktanya, kenapa thalabul ilmi di Indonesia ini sepertinya tidak membawa dampak dibandingkan dengan thalabul ilmi yang dilakukan di luar negeri. Kita sampai dengan hari ini, kalau kami dari orang asosiasi produktivitas menyampaikan bahwa total produktivitas nasional negara kita itu dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu minus 1,7. Ini adalah total produktivitas secara nasional. Artinya apa? Bahwa negara kita atau bangsa kita ini termasuk dalam kelompok yang tidak produktif atau bahkan sangat tidak produktif gitu ya. Kenapa produktivitasnya minus gitu? Nah, ini semua berkaitan dengan human capital, berkaitan dengan manusia. Islam dihadirkan ke dunia di bawah risalahnya oleh Rasulullah SAW adalah dalam rangka untuk membangun manusia atau human capital development. Ya, kalau kita bicara tentang thalabul ilmi, sebetulnya kita bicara tentang human capital development, bagaimana mendevelop manusia. Mendevelop artinya ada pertumbuhan, ada peningkatan. Nah, kalau kita melihat fakta di lapangan, mungkin kita sudah entah berapa ribu kali mengadakan majelis taklim, mengadakan sholat Jumat, kita taraweh juga udah mungkin puluhan tahun ya, mungkin ratusan kali gitu. Tapi kalau kita dalami lebih dalam tentang produktivitas gitu ya, atau tentang kinerja, apakah kinerja jamaah kita, umat kita, saudara-saudara kita ada peningkatan? Ini yang perlu kita tafakuri. Dan Al-Quran juga sering disebutkan afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak bertafakur? Ketika kita membuat kerjaan, program dan sebagainya, dan kemudian itu semua tidak kita lakukan evaluasi monitoring yang mendalam. Jadi monitoring dan evaluasinya tidak dilaksanakan secara serius, secara sistematik dan secara signifikan. Akibatnya seluruh program-program yang kita buat sepertinya berulang kembali, berulang namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah, ini yang saya dalami dan saya lihat memang ini menjadi bagian penting terutama bagi DKM dimanapun. Program-program yang digelontorkan oleh DKM seharusnya ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi. Karena kita ingin tahu program yang dikerjakan oleh DKM ini ada dampaknya, ada impact-nya enggak. Jangan sampai program ini berulang tapi impact-nya enggak ada. Masyarakat di sekitar masih banyak yang dalam kegelapan, banyak yang dalam mereka
hanyut dalam indahnya dunia, atau banyak juga yang kondisinya sulit, banyak yang masih belum bisa sekolah dan sebagainya, putra-putri mereka ya, warga sekitar masjid, dan itu tidak memberikan sentuhan secara serius, secara nyata, tidak termanage dengan baik. Nah, sehingga menjadi pemikiran saya ya dalam cukup lama gitu ya, bagaimana sebetulnya masjid ini menjadi center of, saya menyebutnya pusat dari apa ya namanya, pusat dari motor penggerak peningkatan kehidupan masyarakat di sekitar masjid. Jadi masjid harusnya menjadi motor penggerak, mengimprove, mengupgrade performa atau kapabilitas seluruh jamaah di sekitar masjid. Dengan masjid menjadi motor, artinya secara gradual, secara pelan tapi pasti, jamaah terutama dan masyarakat di sekitar masjid harusnya ada peningkatan value, peningkatan benefit yang mereka terima, gitu. Ya. Dan ini sangat strategik banget manakala kita melihat bagaimana serangan-serangan di internet dan sebagainya itu menghantam secara masif kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Godaan, game online dan sebagainya itu begitu dahsyat sehingga remaja-remaja, anak-anak anak-anak kecil atau balita itu yang seharusnya mereka menjadi bagian penting dari pembinaan di masjid, tapi faktanya mereka justru terbawa kepada arus digitalisasi. Nah, jika ancaman ini kita tidak petakan secara serius dan kita tidak lakukan pembinaan dengan matang, maka bisa jadi nanti generasi penerus DKM ini akan makin langka, akan makin lag gitu ya. Kita semakin kekurangan kader karena kita tidak menjalankan program yang dikawal secara ketat, dilakukan monitoring dan evaluasi secara serius sehingga grafik peningkatannya benar-benar terjadi. Ini salah satu pemikiran yang saya dalami bersama, dan kemudian saya membuat program untuk kemarin di DKM Al-Barakah. Mereka sudah melakukan mapping dan sekarang sedang dilakukan pendampingan peningkatan kualitas program-program DKM. Nah, ini kita melihat dahsyatnya ilmu pengetahuan gitu ya. Dengan keilmuan, dengan learning ability, sebetulnya masjid itu berpotensi untuk bisa merubah peradaban di sekitar masjid, atau bahkan peradaban di desa situ, kecamatan situ, atau kabupaten situ. Nah, contohnya yang terjadi di perang Azerbaijan dengan Armenia ya. Itu perang antar negara itu hanya berlangsung 1 minggu. Dan ini mengguncangkan semua pakar militer dunia gitu ya. Ternyata dengan teknologi drone Bayraktar yang dikembangkan oleh Turki, itu peperangan sekarang benar-benar sudah terjadi perubahan yang sangat radikal change. Nah, radical change ini sebetulnya bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Nah, makanya sangat penting bagi DKM untuk melakukan mapping. Salah satu postulat yang saya kembangkan, dalil yang saya kembangkan adalah kegagalan pertama organisasi adalah manakala organisasi itu gagal melakukan mapping atau tidak menjalankan dalil Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca, mappingkan, menganalisa, mengevaluasi, menggambarkan, mengkonstruk, membentuk frame seperti apa kondisinya, ada di mana kita dan mau kemana. Kalau kita tidak melakukan Iqra, tidak melakukan mapping, maka kita akan kebingungan menentukan arah organisasi. Jadi organisasi itu akan jelas arahnya manakala kita sudah melakukan mapping terhadap resource, terhadap problem, dan terhadap kekuatan yang kita miliki. Nah, disinilah peran pentingnya strategic management bagi semua organisasi termasuk DKM. Ketika Rasulullah berdakwah awal-awal di Makkah gitu ya, itu beliau melakukan mapping secara dahsyat.
Makanya beliau menugaskan ada yang dikirim ke mana? Ke Madinah, kirim ke berbagai macam negara itu. Karena beliau sudah tahu mappingnya. Pada saat beliau diajari berdagang, beliau melakukan mapping di mana saja beliau akan melakukan dakwah dan sebagainya. Itu mapping dilakukan. Ada sebuah artikel jurnal yang membahas bahwa Rasulullah itu sudah menerapkan semua strategi manajemen yang sekarang diterapkan oleh korporasi yang dahsyat-dahsyat. Rasulullah sudah menerapkan itu. Jadi harapannya DKM ini benar-benar nanti menerapkan, pertama melakukan mapping, baik itu resource, potensi, maupun permasalahan yang akan dihadapi. Sehingga dari situ nanti DKM memiliki desain untuk organization, strategic skenario-nya memiliki desain yang bagus. Nah, organisasi yang memiliki desain yang bagus berkaitan dengan organization strategic skenario, maka akan memiliki fondasi, memiliki arah yang jelas kemana mereka akan bergerak. Ini coba saya share yang lainnya ya. Nah ini salah satu contoh hasil conclusion dari DKM Al-Barakah setelah dilakukan pembekalan berkaitan dengan organization strategic skenario. Nah, dari proses yang dilakukan, mereka kenali bahwa TPA ini menjadi bagian penting untuk dikembangkan, bagian penting untuk ditingkatkan kualitasnya. Kemudian remaja masjid, ini hasil proses yang cukup lama. Kita melakukan 4 pertemuan kemarin. Remaja masjid sangat urgen, sangat vital untuk segera dikuatkan. Nah, ini ceritanya remaja masjid ini. Jadi para pengurus ini kan generasi yang cukup senior. Nah, pada saat remaja masjid punya ide-ide yang berbeda dengan para pengurus, nah kemarin pengurusnya ini tidak menyetujui program usulan remaja masjid. Akhirnya remaja masjidnya bubar mereka. Mereka tidak mau lagi datang ke masjid karena ide-idenya tidak diterima oleh DKM gitu ya. Nah, ini juga program untuk muslimahnya menjadi penting. Ini hasil dari mapping, kemudian analisa, penelaahan yang mendalam, sosmed, ada kajian-kajian, ini berdasarkan aspirasi dari hasil survei juga. Kemudian program-program sosial mastery, dan event-event. Ini beberapa program unggulan yang telah ditetapkan oleh DKM Al-Barakah berdasarkan hasil pemetaan need and want dari customer. Jadi organisasi apapun harusnya customer oriented gitu ya. Nah, masjid juga justru harus sangat service excellent kepada customer, yaitu siapa? Jamaah atau umat di sekitar masjid. Nah, kalau masjid tidak memberikan service excellent, maka yang datang ya itu lagi katanya lu lagi yang ke masjid ya. 1 sab 2 sab itu aja itu anggota inti dari jamaah masjid itu ya. Nah, kenapa? Karena program-programnya tidak customer oriented, tidak menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat. Nah, ini mapping awal yang nanti harus dilakukan oleh DKM supaya program-program itu benar-benar memberikan service excellent dan memberikan superior customer value atau memberikan namanya amal soleh yang sangat ditunggu-tunggu oleh para jamaah gitu. Nah, tentu saja nanti untuk bisa mewujudkan program-program yang unggul ini dibutuhkan peningkatan human capital dari pengurus DKM. Pengurus DKM harus diberikan pemahaman, penguatan, dan peningkatan kapabilitas agar nanti satu bisa membuat program-program yang memang akan memberikan service excellent kepada jamaah. Yang kedua juga bisa memberikan planning, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Nah, kalau program-program ini nanti bisa berhasil dengan baik, maka saya yakin DKM-DKM itu akan lebih dahsyat daripada Indomaret, Alfamart. Kenapa? Karena ikatan emosinya antara jamaah dengan masjid itu sebenarnya luar biasa kuat. Kalau jamaah itu atau masyarakat itu tingkat awareness-nya sudah tinggi,
tingkat kepeduliannya sudah tinggi, maka problematika pendanaan saya yakin tidak akan terjadi lagi. Karena mereka akan berlomba-lomba untuk berinfak gitu ya. Pada saat mereka paham bahwa la in syakartum la azidannakum, bahwa barang siapa bersyukur maka nikmatku akan ditambah, maka mereka akan bersegera memberikan infak dan sedekahnya karena itu sebagai perwujudan dari rasa syukur. Nah, hal-hal semacam ini yang nanti mestinya kita kembangkan secara maksimal sehingga potensi resource management bisa kita mainkan dengan maksimal. Dan tentu saja nanti memang butuh proses yang agak panjang, tapi itu bukan sesuatu yang sulit karena ini masalah apa ya, terstruktur dalam berpikir dan bertindak. Ketika sudah ada organization strategic skenario atau skenario strategik dari organisasi DKM, maka nanti akan terkait dengan sendirinya kita harus melakukan apa, kapan, dan siapa saja orang-orang yang harus mengawal, itu dengan sendirinya akan tersusun. Nah, tinggal nanti bagaimana monitoring evaluasi dari pelaksanaan program-program itu. Nah, ini ada salah satu contoh juga, oh ini saya tunjukkan nanti ya, hasil mana ya videonya, kok belum masuk videonya, video. Sebentar. Ini ada video yang coba bisa nggak ya, saya share video, stop share screen video, ada video. Oke, saya masuk ke video ya. Oh. Kelihatan Pak Yuli? Kalaupun nggak ada suaranya nggak apa-apa. Ini Pak Dadu? Ya, yang ditampilkan baru kelihatan file-file ini, icon, belum kelihatan dalemannya. Kelihatan ya? Ya nanti Ya, saya share ya. Nanti saya share ya hasil hasil survei ya. Ya hasil survei mereka, videonya ada, nanti saya share. Itu sekedar, nanti bisa ditonton sendiri ya. Oke, saya stop share dulu. Jadi setelah kita melakukan mapping, maka baru kita bisa membuat program yang baik, program yang memang relevan dengan apa kebutuhan dari jamaah. Itu intinya gitu. Nah, selama ini mungkin kita seringkali juga menjalankan organisasi ini tanpa dasar data empirik di lapangan yang kita jadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang seharusnya memang kita perbaiki. Banyak organisasi atau kalau korporasi itu biasanya dia secara serius sudah memiliki data empirik yang jadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan kemudian disusun dalam sebuah program, sebuah strategic formulation yang kemudian diimplementasikan dan berikutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi ada rencana kerja yang jelas, ada roadmap, ada blueprint yang memang
kita bikin dan kita siapkan untuk menjadi guidance bagi organisasi terutama DKM ini. Nah, kalau DKM tidak melakukan itu, maka yang terjadi ya DKM itu melakukan ritual dari tahun ke tahun yang pertumbuhan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya ya tidak terlalu signifikan. Mungkin ada pertumbuhan tapi nggak signifikan. Kenapa? Karena program-program yang ditelurkan tidak menyasar faktor-faktor penting yang akan menjadi pendongkrak daya tarik bagi masyarakat atau jamaah di sekitar situ. Nah, itu mungkin sekilas pengantar dari saya. Nanti mungkin bisa diskusi Pak Yuli ya. Saya kembali kepada Pak Yuli. Baik, terima kasih Pak. Halo. Ya. Ya, ini suaranya bengung nih. Ada HP, ada laptop. Tapi saya terima jelas banget suaranya. Bagus ya. Oke. Oh, ini pengantar sekilas Pak Daduk tadi menceritakan tentang bagaimana pentingnya mapping dan sehingga itu menjadi dasar yang sangat diperlukan untuk membuat sebuah program kerja. Memang sering-sering kita itu langsung buat program, event, PHBI, kemudian kegiatan-kegiatan, tapi nyaris nih mapping itu ya hanya sebisa-bisanya gitu ya. Oh ini kondisi sudah begini, anak-anak udah gede, pada nggak ke masjid, sekitar masjid ada kampung, kemudian udah pada pensiunan, nah dan lain-lain lah gitu ya. Jadi mapping yang masing-masing saja, belum tahu pada toolsnya seperti apa mapping yang tepat itu. Nah selanjutnya kalau untuk teknis obrolannya nih ya, kita diskusi aja, sharing-sharing. Ya. Gitu. Mungkin sebagai pertanyaan pertama tadi, mapping yang tepat toolsnya apa ya Pak Dadu? Tools manajemennya ya. Ya. Metodologi ngambil data itu kan banyak sebetulnya. Bisa survei, bisa observasi, bisa melakukan namanya FGD gitu ya. Macam-macam. Nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, nanti bisa saja kita melakukan survei online, kemudian kita melakukan observasi juga, kemudian wawancara, interview. Nah, supaya apa? Dengan wawancara interview ini juga pengurus DKM nanti juga akan datang kepada jamaah-jamaah yang mungkin selama ini belum pernah datang ke masjid. Jadi silaturahminya jalan. Dengan kita ngambil data ini, kita dipaksa untuk silaturahmi gitu kan. Pendekatan sambil ngobrol dan interview pendalaman ini justru kalau menurut saya sih derajatnya lebih tinggi daripada survei yang online atau survei biasa ya, kuesioner itu. Interview itu akan memunculkan semua pendapat, harapan, keinginan, persepsi dari jamaah yang seharusnya mereka juga datang ke masjid. Nah, ini yang sangat jarang dilakukan. Jadi kita hanya menghimbau melalui apa ya, mungkin pengeras suara atau mungkin grup WA di lingkungan komplek gitu ya. Tapi kita tidak mendatangi langsung untuk berdiskusi, ngobrol. Sebetulnya need and want dari jamaah itu apa sih? Kalaupun ada acara kajian, kajiannya itu tentang apa, topiknya apa, kemudian seperti apa pelaksananya, apakah klasikal, apakah diskusi, apakah outbound, itu kan nanti bisa digali. Jadi intinya pendalaman, mapping itu pendalaman untuk mengetahui need and want dari jamaah itu sampai detail. Tidak hanya, oh ya perlunya taklim, tapi taklim itu topiknya apa, kemudian formatnya bagaimana, terus pembicaranya kira-kira siapa. Nah, terus tentunya segmen bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kan beda-beda itu taklim, majelis ilmiah kan beda-beda, tidak bisa digeneralisir. Jadi ya kita harus customer oriented, ya harus segmentasi. Nah, fungsinya kita melakukan mapping itu untuk mengetahui itu. Bahwa segmen anak-anak pria, anak-anak wanita memiliki segmen need and want yang berbeda. Ibu-ibu juga beda, bapak-bapak juga beda. Bapak-bapak aja ada yang mungkin suka tentang fikih, ada yang suka kajian tentang ekonomi syariah mungkin untuk finansial, ada yang suka mungkin kajian tentang sejarah.
Itu beda-beda, itu harus ditangkap oleh pengurus DKM sehingga program-program yang ditelurkan benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jamaah gitu. Jadi menarik nanti programnya, tidak monoton. Kan selama ini program itu kan persepsi pengurus. Ayo kita bikin acara taklim nih, nanti ada Ustadz bagus di sana. Ya, yang datang itu lagi karena persepsi kita gitu. Jadi kalau mau ilmiah itu nggak boleh kita mengedepankan persepsi kita, nggak boleh. Kita harus ngambil data di lapangan dari market, dari jamaah dalam hal ini mereka pengennya apa, dan kemudian kita sesuaikan dengan itu. Kalau memang mungkin kajian tentang apa yang Bunda Eli Risman kali ya, kajian tentang parenting. Nah, Almarhum ya. Ya, misalnya ingin parenting, ya dicarikan bicara parenting mungkin siapa yang kita tahu ya. Jadi tentunya ketika di masjid itu membuat program dan itu sesuai dengan kebutuhan dari jamaah, pasti menarik. Pasti daya minatnya tinggi. Dan itu harus dimappingkan, harus di capture, harus dibaca dari jamaah. Mereka itu pinginnya apa sih acaranya, programnya apa, kemudian topiknya tentang apa, formatnya gimana, itu harus ditanyakan. Jadi surveinya kita desain semaksimal mungkin agar kita bisa menangkap, bisa memappingkan, bisa mengcapture keinginan dan kebutuhan dari jamaah. Jadi kalau dibilang mappingnya bagaimana, ya ambil data sedetail-detailnya, sebagus-bagusnya. Tadi bisa survei, bisa observasi, bisa interview, bisa FGD, atau bisa apa ya, intelijen kali ya, mengamati diam-diam gitu. Kemudian mungkin dari orang lain yang ngobrol-ngobrol, karena kadang-kadang mungkin mereka sungkan kalau ditanya oleh pengurus DKM gitu ya, merasa apa DKM itu dikira apa eksklusif gitu, mereka nggak nyaman kan, mungkin melalui orang pihak ketiga yang dekat dengan mereka. Nah itu kira-kira nanti bisa dikembangkan lah kalau untuk mappingnya, tapi yang jelas nanti akan ngambil data sedetail mungkin dan seakurat mungkin dan dengan kualitas yang tinggi. Aduh, Ya. Ini apa problemnya adalah di pengurus-pengurusnya, di kita-kitanya ya. Setelah di mapping dalam maunya udah banyak banget, inginnya yang begini begitu, ujung-ujungnya halah macem-macem aja mintanya, kita aja pusing ngurusin gitu ya. Nah itu gimana itu? Ya. Sudah tahu mappingnya, tapi kitanya sendiri, waduh kayak begini maunya macem-macem lah. Gimana? Yang harus dibangun apanya dulu dari kitanya nih, Itu pengurusnya nih. nanti ada materinya tentang manajemen ya. Jadi memang dalam menjalankan manajemen itu ada 4 pilar utama gitu ya. Yang pertama finansial gitu kan. Finansial itu pondasi. Organisasi apapun kalau finansialnya lemah ya tadi, waduh kita nggak bisa napas gitu ya, kita nggak punya energi, nggak ada finansial. Jadi finansial harus kuat. Nah, bagaimana gali finansial nanti bisa dalamin lagi ya dalam survei dan sebagainya. Nah, setelah finansialnya kuat, maka kita bisa membangun teamwork, yaitu human capital manajemennya kita bangun. Mungkin bukan bapak-bapak pengurus DKM nanti yang riwah, yang sibuk, mungkin anak-anak, mungkin mahasiswa-mahasiswa itu yang justru jadi pemain inti, mereka kita bentuk menjadi teamwork. Nah, dengan finansial yang cukup, kita bisa membentuk teamwork yang kualitas, yang hebat, yang kita training, yang kita latih, yang kita develop secara maksimal. Jadi anak-anak generasi muda itu mereka nanti butuh panggung. Justru kita siapkan panggungnya dengan modal finansial yang kita miliki. Mereka lah nanti yang akan menjadi eksekutor. Kita bentuk project management PMPM, siapa PMPM-nya. Semakin banyak tim atau kelompok yang menyelenggarakan sebuah program acara, maka semakin bagus. Mungkin ada begini bayangan saya ya. Karena macam masjid itu bisa dibentuk banyak proyek. Misalnya ini ada klub programming, ada klub multimedia, ada klub mungkin pecinta alam, ada klub sosial mastery, proyek sosial. Wah itu kalau dibentuk keahlian-keahlian yang luar biasa, itu bayangkan 5 tahun ke depan, kita punya pakar-pakar expertise yang akan menggembarkan dunia persilatan gitu ya. Kita akan punya programmer banyak, punya jago desain, punya pakar ilmiah dari remaja-remaja kita itu. Nah itulah nanti mereka itu yang akan menjadi penerus kita dengan kapasitas yang maksimal. Ya justru squad-squad ini, project management yang akan kita bentuk inilah menjadi cikal bakal dari kekuatan dari DKM.
Jadi kita nggak usah pusing-pusing, wah kita sudah kehabisan nafas. Jangan, malah justru kita munculkan, kita orbitkan anak-anak remaja masjid itu, mereka yang menjadi pemain inti. Biarkan mereka yang memakmurkan masjid. Kita mah menjadi penasehat, menjadi penyemangat, menjadi pelindung, menjadi apa ya, yang mengingatkan dan sebagainya. Jika mereka melenceng gitu, biarkan mereka yang bermain, tampil gitu ya. Gitu. Kalau bayangan saya begitu, justru masjid itu menjadi center of excellence bagi para remaja, para milenial itu, untuk mereka memiliki panggung, tersalurkan ide-idenya, dan sehingga masjid menjadi ramai. Dan mereka nanti akan meneruskan perjuangan kita. Jadi kita mah sudah waktunya menjadi penonton dan menjadi penyemangat saja gitu. Masa udah puluhan tahun masih kita lagi ini eksekutornya gitu kan. Harusnya udah nggak kita lagi, udah anak-anak kita, udah para remaja-remaja yang mereka harus ramai datang ke masjid. Begitu. Jadi nanti problematikanya ya kita tangani dengan tim manajemen. Ya, dengan tim manajemen ya nanti ya. Yes, kita harus membuat project manajemen namanya. Project manajemen. Nah, ini ilmu apa lagi nanti kita belajar lagi ya. Ya, bisa. Oke, Pak Dadu. Ya. Ini murid Pak Dadu sudah bergabung, tapi nanti setelah 1-2 pertanyaan dari teman-teman pengurus yang lain, ya. Nanti Mas Habibi, Muhammad Yusuf Habibi ini. Ya. Mas Habibi. Assalamualaikum. Wajahnya aja saya lupa. Oh, Pak, muridnya ratusan ya. Assalamualaikum Mas Habibi. Ini Pak Haji Lili tadi yang ngundang ya. Mas Habibi, monitor Mas Habibi. Bisa dibuka videonya. Atau lagi ke belakang ya, nanti kalau sudah bergabung lagi nanti dibuka ya. Oke. Saya persilahkan kepada bapak-bapak yang sudah hadir nih. Ada Pak Haji Lili, Pak Fadil, Pak Haji Supri, Pak Dodi. Tadi Pak Asmar keluar lagi ya Pak Asmar ya? Ada Mas, itu BB Asmar. Masih ada Pak Haji Asmar? Masih. Haji Asmar Maulana, oh masih ada. Oke. Silakan Pak Haji Lili, Pak Fadil berurut saja. Monggo diskusi bebas saja. Monggo, feel free Wawan. Oke, monggo. Pak Fadil dulu, Pak Haji Lili ya. Ini udah di sekretariat dari tadi tuh. Oh, beliau tuh di sono di pojok. Oh iya. Silakan Pak. Enggak. Ya Pak Dadu. Enggak. Ada pertanyaan gini Pak. Kita ketahui bahwasanya sekarang ini kan sekolah itu luar biasa. Anak remaja itu sibuknya. Bahkan mereka itu sekolah dari pagi sampai jam 4 sore gitu. Iya. Sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk ngumpul di masjid. Ya. Orang tuanya mengatakan anaknya sudah sangat capek, dia nggak bisa aktif lagi di masjid gitu. Ya. Nah ini terjadi pada di kalangan kita gitu. Ya. Bahkan orang tuanya merasa kasihan kalau dia harus aktif lagi di masjid gitu. Energinya sudah habis gitu. Ya. Gimana caranya untuk menarik mereka untuk tetap aktif di masjid? Sementara dengan tugas-tugas sekolah mereka yang luar biasa hari ini. Mereka sudah dijejalin dengan pelajaran yang luar biasa. Kemudian orientasi mereka harus masuk perguruan negeri. Nah itu yang terjadi kondisi yang saat sekarang ini pada. Terus yang pertama, terus yang kedua terkait dengan finansial. Beberapa masjid yang cukup populer itu mereka menggunakan saldo masjid itu sampai zero aktivitas masjid gitu. Pertanyaannya mungkin nggak gitu seperti itu Pak Dadu? Atau kalaupun memang kita punya saldo, berapa yang harus kita sisihkan agar operasional masjid ini bisa terjaga dengan baik Pak Dadu? Ya. Itu aja 2 pertanyaan Pak Dadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sambil menjawab tadi ya berkaitan dengan pertanyaan ini juga yang saya pakai di Bandung. Jadi kalau kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua itu intinya kita kan ingin mencetak anak-anak kita itu menjadi leader atau entrepreneur, menjadi manusia yang insan kamil gitu. Nah, manusia yang insan kamil itu manakala dia memiliki kompetensi yang memadai, yaitu memiliki skill, memiliki conceptual thinking yang bagus, dan memiliki sikap yang bagus. Jadi harus banyak skill-skill yang memang difokuskan, dia harus dibangun. Dan untuk bisa memiliki skill yang bagus ini, mereka harus memiliki akidah akhlak dan mental karakter. Jadi
kalau kita mau mengawal putra-putri kita di sekolahan, kita harus pastikan bahwa akidah, akhlak, mental, dan karakter ini digarap oleh sekolahan. Kalau ini tidak tergarap, maka itu sesuatu yang sangat berbahaya, wasting time dan sangat membahayakan. Kenapa? Anak-anak yang tidak memiliki pondasi yang bagus, dia akan sangat rentan terhadap godaan, terhadap gangguan yang ada di internet dan sebagainya. Nah, karena itu, jika di sekolah penguatan mental, karakter, akidah, akhlaknya ini tidak maksimal, maka tugas orang tua adalah membuat program di rumah berkaitan bagaimana membangun pondasi ini, gitu. Jadi apakah kita memilih memindahkan anak kita dari sekolah itu atau kita menambahkan kegiatan yang mana memang pondasi ini akan terbangun pada putra-putri kita. Nah, inilah pentingnya orang tua menjadi pilar penting dalam mengawal anak-anak kita. Nah, ini ya. Ini yang besok saya pakai untuk ke materi empahnya. Jadi ada beberapa faktor yang sangat penting dalam mengawal putra-putri kita. Pertama berkaitan dengan skill dan kompetensi guru. Apakah guru ini benar-benar berkompeten mereka, memiliki keahlian yang memadai untuk mendidik putra-putri kita. Yang berikutnya adalah skill dan kompetensi orang tua dalam mendidik anak. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa memasrahkan bongkoan gitu kepada sekolahan. Pokoknya ketika sekolah ini berbasis IT dan kemudian sudah kita bayar mahal, kita udah selesai gitu ya, bahwa anak kita pasti menjadi anak soleh dan memiliki karakter yang bagus. Tidak bisa begitu. Karena proses pengawalan, proses evaluasi, proses pengembangan, orang tua tetap memiliki porsi yang besar. Nah, dan berikutnya kita harus tahu juga pengaruh internet serta kurikulumnya. Nah, berkaitan dengan sekolah yang sudah begitu padat gitu ya, kita harus pastikan bahwa kompetensi anak-anak kita, artinya konsep berpikirnya, keahliannya dan sikapnya memang luar biasa gitu. Kalau sekolahnya padat, ternyata kompetensinya atau performansi dari anak-anak kita itu tidak naik-naik, wah itu yang mengerikan itu. Sudah waktunya habis, biayanya mahal, ternyata performansi dari anak-anak kita tidak tumbuh. Lah ini cilaka. Akhirnya kita harus bekerja keras untuk menumbuhkan itu. Maka satu pilihannya apakah kita menambahkan program-program. Kayak saya kalau setiap hari Sabtu itu saya manggil guru bahasa Inggris sama guru keterampilan seni rupa. Jadi anak saya dilatih gitu. Karena kalau di sekolah kan ya ada tapi tidak intensif. Anak-anak rata-rata belajar 10 tahun belajar bahasa Inggris, mereka belum mampu, belum fasih berbahasa Inggris. Mungkin bahasa Arab juga begitu. Dan anak saya yang di Turki dengan di Jepang dia harus mereka mendalami bahasa itu untuk bisa kuliah. Nah itu menunjukkan bahwa parent skill and competence itu sangat penting. Orang tua harus mampu memappingkan tadi, kemudian mengamati positioning anak kita ada di mana. Dan berikutnya kita harus buat program apa supaya kompetensi anak-anak kita memang tumbuh, supaya memang meningkat, sehingga nanti dia siap berkompetisi di era industri 4.0 itu. Gitu. Jadi kalaupun anak-anak itu sudah padat, ternyata belum tumbuh itu, maka harus dibuat program tambahan. Salah satunya bisa lewat DKM. Jadi DKM menjadi bagian yang akan memberikan solusi bagi masyarakat ketika anak-anak jamaah itu masyarakat ternyata skill dan kompetensi masih sangat memprihatinkan gitu. Jadi DKM justru menjadi solver problem lah gitu. Jadi yang akan menyelesaikan problem dari masyarakat. Makanya tadi ada kajian, ada kajian ibu-ibu, ada program-program macam-macam itu memang ingin berikan solusi kepada masyarakat, kepada jamaah gitu. Jadi ya nggak apa-apa meskipun di sekolah itu sudah padat banget, maka harus cari waktu-waktu di mana anak-anak akan tertarik mungkin di weekend atau hari Minggu, minimal dia seminggu sekali itu diasah. Kan kita ada falsafah kalau di Sunda itu silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, orang kalau tidak diasah, dia tidak akan bisa mengasihi dan tidak akan bisa ngasuh. Orang harus diasah. Nah, masjid menjadi tempat untuk mengasah, tempat thalabul ilmi, tempat orang untuk mengembangkan potensi dirinya gitu. Jadi ya justru
dengan anak-anak sudah sibuk itu kita harus amati. Jangan sampai ternyata pembelajarannya yang banyak itu, waktunya yang demikian luar biasa panjang, anak-anak nggak dapat apa-apa. Mereka hanya dapat pengetahuan saja, itu mengerikan. Mereka harus pengetahuannya betul, baik, dan relevan dengan kebutuhan dia nanti berkompetisi. Kemudian mereka juga harus mempraktekkan keilmuan itu, ahli, dan akhirnya mereka juga harus memiliki sikap yang baik. Kalau ketiga hal itu, yang namanya kompetensi itu memang tumbuh di anak-anak kita, maka nggak apa-apa, sekolah yang dengan jamnya yang banyak itu mereka memang ada pertumbuhan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah sekolah yang panjang lebar tadi. Sekolah yang eksploitatif kuantitatif. Jadi anak-anak kita dieksploitisir dengan kuantitas mata pelajaran yang demikian banyak itu. Makanya saya share lagi ya. Ini konsep saya yang berbeda nih. Makanya saya konsepnya adalah eksploratif kualitatif. Jadi anak-anak itu tidak dieksploitasi, tapi dieksplor. Nah, dengan kualitas. Nah, misalnya. Eksploratif. Oke, lambat ya. Sorry. Nah, ini. Sorry. Nah, ini ya. Harusnya kita mendidik anak-anak itu sifatnya eksploratif kualitatif. Itu yang dilakukan oleh di Barat. Di Barat itu maju kenapa? Mereka memilih mata pelajaran, skill kompetensi apa yang akan mereka dalami. Itu mereka memilih sesuai dengan talent dan passion-nya. Maka orang tua harus tahu talent dan passion anak-anaknya. Nah, kalau sudah tahu baru diarahkan sesuai talent. Dia mau mendalami apa? Apakah menjadi orang teknologi, mendalami sosial, mendalami marketing, mendalami seni dan sebagainya, itu harus eksplorasi secara kualitatif. Ya. Nah, nanti metodologinya bisa project based, problem based, resource based, dan inquiry based, diarahkan kepada talent dan passion-nya. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan adalah eksploitatif kuantitatif. Anak disuruh belajar berbagai macam mata pelajaran yang nanti mungkin banyak sekali yang tidak relevan dengan karirnya, dengan minat dan bakatnya. Sehingga anak-anak stres, terutama anak-anak yang nggak suka matematika, ya dituntut harus ranking matematika harus bagus gitu. Saya punya pengalaman nih. Saya dulu waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah kalkulus selalu bagus. Anak saya yang cuma 1 apa 2 itu yang senang matematika. Dan sebagian besar nggak ranking anak-anak saya. Tapi saya tahu, yang penting anak-anak kompeten, dia akan sukses karirnya. Jadi yang terpenting adalah membangun kompetensi anak, bukan buat anak-anak ranking. Kompetensi apa yang harus dibangun? Nah, tugas orang tua untuk melakukan eksplorasi, melakukan mapping, melakukan human capital development. Jadi pendidikan itu sebetulnya human capital development, bukan human capital assessment, bukan menilai, tapi mendevelop. Mendevelopnya didasarkan kepada talent dan passion-nya, kepada resource-nya gitu. Jadi don't worry kalau anak-anak nggak ranking, memang dia bakatnya, minatnya nggak di situ ya. Karena saya yang nomor 2 itu bakat minatnya dia menggambar, ya saya kirim ke Jepang untuk di Manga University, dia mendalami gambar di Jepang. Nah, itu yang pertanyaan ini ya berkaitan tadi yang anak sekolah sudah waktunya habis, tetap harus dikawal, dipantau, kalau memang belum tumbuh kompetensinya harus diberikan program kembali. Terus berkaitan dengan penggunaan dana, memang seharusnya dana itu digunakan secara maksimal untuk mengimprove layanan kita kepada jamaah gitu. Nah, buat apa uang itu dikumpulkan kalau tidak memberikan benefit secara maksimal kepada jamaah? Nah, perkara nanti habis ya dicari lagi pendanaan lagi. Sumbernya pasti nanti akan banyak. The more you give, the more you get. Gitu. Semakin banyak kita beri, akan semakin banyak kita mendapat. Nah, lain sakartum la ajidanakum itu sudah dalil tertinggi yang kita pegang. Maka DKM itu harus menggelontorkan dana itu semaksimal mungkin buat skala prioritas. Jadi misalnya gini. Seringkali karena kita kurang silaturahmi, ya kita tidak tahu bahwa ada warga yang kesulitan, warga yang sakit, warga yang sebetulnya punya problematika yang berat. Karena kita tidak dekat secara emosi, secara hubungan kita tidak tahu itu. Dan ketika tahu, maka harusnya dana-dana dari DKM ini harusnya digelontorkan ke situ. Misalnya kebutuhan sekolah sekarang ini yang lagi ini kan, kemudian kebutuhan kehidupan lah ya, makan dan sebagainya, itu banyak loh di sekitar masjid, mungkin di luar kompleks itu
Itu banyak orang yang secara ekonomi, secara untuk kebutuhan pokok aja mereka kesulitan. Nah, kan seringkali yang terjadi adalah kenapa sih banyak terjadi penyakit masyarakat gitu kan? Kita kan ingin merubah masyarakat, ingin merubah jamaah kita supaya mereka menjadi orang-orang yang beramal soleh. Tapi manakala perut mereka masih lapar, mereka masih stres menghadapi kehidupan sehari-hari karena tingkat inflasi yang tinggi, gitu ya, kita susah mengajak mereka untuk berbuat baik. Dan sebetulnya itu menjadi opportunity bagi kita untuk mendekati mereka. Kalau kita mendekati pakai finansial itu paling gampang, orang Indonesia itu paling gampang dirangkul dengan finansial. Rangkul dulu dengan finansial, setelah itu baru pelan-pelan dimasukkan, dipengaruhi, di social influence, mindsetnya kita rubah. Nah, kalau kita tidak membuat mereka happy dulu, nyaman dulu, susah. Kita nggak laku jualan tentang konsep Islam, tentang rahmatan lil alamin. Di mana rahmatan lil alamin? Kalau saya masih lapar, Pak, Bapak enak sih, Bapak gaji Bapak gede. Saya tiap hari kesulitan, kan begitu masyarakat itu. Mereka butuh solusi, bukan butuh namanya dalil-dalil. Mereka butuh solusi. Kasih solusi dulu, mereka nyaman, baru dalil-dalil itu bisa dimasukkan. Itu namanya konsep edukasi begitu. Dalam edukasi itu si peserta objek itu harus kita buat nyaman. Kita buat mereka aman. Kita buat mereka menikmati dulu. Kalau sudah nyaman, menikmati, baru laku jualan kita masukkan. Jadi ya habisin aja dana DKM, nanti ya infak lagi. Lebih banyak infak, rezekinya akan nambah gitu aja kan. Habisin saja, habis itu iuran lagi, sedekah lagi gitu. Masa iya sih kalau kita kalah sama orang Kristen yang 10% dari penghasilan? Kita 2,5% aja kok mikirnya lama gitu. Mari kita berlomba-lomba dengan orang Kristen yang 10% itu gitu. Itu kira-kira Pak Fadil. Aplikasian dapatnya. Thank you ya. Maka saya kembalikan kepada Ya. Oh, suaranya sebentar. Biar nggak bengong. Oke. Lanjut Pak Haji Lili, silakan. Kayaknya udah nyatet dari tadi nih. Enggak, Pak Haji Lili. Nanti Mas Abi bisa dikontak ya Pak Haji Lili biar bisa muncul. Pak Dadu juga pengen kenal yang mana sih wajahnya. Yang mana sih anak saya ini? Iya. Silakan Pak Haji Lili. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Dadu. Jadi kalau kami tadi yang Bapak sampaikan bahwa finansial itu penting dalam mengelola masjid ya Pak. Ya. Ada beberapa pilar, yang penting Bapak tadi baru menerangkan finansial yang terutama penting nih Pak. Nah di DKM juga Pak, tadi yang disampaikan Pak Fadil bahwa mencontoh Jogokarian Pak yang kasnya selalu nol gitu. Ya. Nah pada kenyataan kami di lapangan di Masjid Al-Muhajirin itu justru kami kesulitan dalam penggalangan dana nih Pak. Kami sudah siapkan ada Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Fundraising nih Pak. Kegiatannya antara lain melakukan pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi jamaah. Kemudian membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi yang lain yang dapat membangun ekonomi umat berbasis masjid. Untuk fundraisingnya membuat program penggalangan dana dengan lembaga-lembaga lain Pak untuk kegiatan masjid. Nah ini sudah ada programnya Pak, tetapi pada saat implementasinya kami kesulitan nih Pak. Ya. Contohnya dalam membangun ekonomi berbasis syariah, berbasis jamaah, kita akan mencontoh minimarket 212. Tetapi kita lihat minimarket ini hidup tidak, mati pun tak mau ya Pak ya. Sekarang seperti itu Pak. Jadi seharusnya bagaimana sih Pak kegiatan yang kita lakukan untuk penggalangan dana supaya kita bisa memanggil narasumber yang memang berkompeten Pak. Selama ini narasumber yang kita pakai ini lokal-lokal terus ini Pak. Kalau akan memanggil yang agak bagus terbentur biaya gitu Pak. Jadi mohon diberikan pencerahan Pak bagaimana dalam penggalangan dana untuk mengoperasikan kegiatan masjid. Sementara itu dulu Pak. Ya, saya lanjutin yang tadi 4 pilar manajemen ya. Pertama adalah finansial, kemudian di atas finansial itu adalah SDM atau human capital ya. Human capital, di mana human capital ini akan bisa terbentuk kalau
ya ada finansial yang cukup gitu ya. Ada finansial yang cukup sehingga kita bisa melatih orang-orang menjadi mereka profesional, mereka kompeten, dan akhirnya bisa mewujudkan human capital 5.0 kalau istilah saya. 5.0. Nanti saya gambar dari 5.0. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah operational management. Ya. Operational management akan excellent kalau human capitalnya manajemennya berkualitas. Gitu. Makanya Rasulullah dulu periode Mekah dulu membangun manusia dulu. Ya makanya hartanya habis kan, harta istrinya Rasulullah habis untuk membangun human capital. Bahkan nebus siapa itu yang sedang Bilal ditebus gitu kan. Ya butuh semua untuk operasi, butuh finansial. Maka orang Islam itu harus memiliki kompetensi untuk berbisnis, memiliki financial performance yang hebat-hebat. Nah, nanti mungkin dimulai dari pengurus dulu ya. Artinya pengurus itu sudah punya second income belum? Sudah punya third income belum? Kalau belum, ya ini PR dulu, ini pengurus dulu beresin dulu. Kalau sudah punya second income, dia akan besar itu sumbangannya ke masjid. Ini cari sebulan 1 juta, 2 juta kecil kan, bisnisnya udah gede. Gitu. Nah kalau orang Islam itu semuanya pegawai, semuanya dalam bingkai yang pas-pasan, ya akhirnya kita terseok-seok. Ya. Nah, setelah operasional, yang atas adalah marketing manajemen. Marketing ini berkaitan dengan brand, berkaitan dengan persepsi dari market. Kalau brandnya bagus, orang pasti mau membeli produk kita. Nah, DKM produknya apa? Yaitu layanan infak, zakat, infak, sodako. Kalau marketingnya nggak jalan, orang juga nggak tahu. Kalau ada masjid itu programnya bagus-bagus. Masjid itu menyediakan layanan zakat, infak, sodako. Masjid itu menyelenggarakan acara-acara yang bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Nah, karena marketing manajemennya tidak bagus, orang nggak tahu bahwa masjid itu sangat valuable, masjid itu sangat penting, sangat berguna bagi masyarakat. Nah, ketika mereka merasakan performance management namanya, jadi performance expectation, harapan keuntungan. Nah, ketika mereka merasa bahwa masjid itu menguntungkan bagi saya, pada saat kita menawarkan zakat, infak, dan sedekah, mereka akan dengan senang hati. Karena mereka merasakan mendapatkan value, mendapatkan benefit gitu. Mungkin anaknya dilatih bahasa Inggris, dilatih programmer, dilatih mungkin multimedia gitu ya. Pada saat mereka ditawarkan untuk zakat infak sedekah, mereka senang. Kenapa? Ada benefit yang sudah didapatkan. Gitu. Jadi ini seperti 2 Simatawang ya, atau seperti telur dan ayam gitu ya. Mana dulu? Apa kita memberikan servis dulu atau kita mencari dana dulu? Kan menurut saya servis saja dulu. Dana dicari, bisa menyebarkan proposal, CSR banyak lah. Pak Yuli itu pengurus di LMSPS itu, perusahaan banyak itu. Silakan proposal itu diserahkan ke Pak Yuli, nanti disebarkan ke perusahaan-perusahaan lem. Pasti banyak itu yang nyumbang. Masalahnya kita itu marketing manajemennya yang lemah kita. Kita tidak menetapkan target yang nanti akan kita proposal kita siapa, kita belum punya listnya. Buat listnya, siapin proposalnya, sebar. Masa iya sih dari 100 proposal tidak ada 5 atau 10 yang nyangkut, nyumbang 1 juta, 2 juta dari masing-masing. Pasti ada lah banyak para agnia yang mau zakat infak sedekah. Masalahnya adalah komunikasi kita yang kurang jalan. Ini berkaitan dengan marketing manajemen. Jadi di atas itu marketing manajemen. Marketing itu hasil dari operasionalisasi layanan kita yang bagus. Operasi layanan yang bagus itu dari SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas butuhkan dana. Nah, ini 4 pilar, 4 tahapan ya, bagian yang harus dibangun nih di setiap organisasi, terutama DKM. Gitu ya. Kalau tidak dibangun, maka ya tadi kesulitan kita mencari dana modal, gitu, kesulitan mencari anggaran buat operasionalisasi masjid, ya karena ya sebetulnya dakwah itu juga kayak jualan, kayak bisnis kok. Kita kan jualan nilai-nilai Islam gitu ya. Jualan nilai-nilai Islam yang memang itu menjadi risalah dari Rasulullah. Memang menjadi keinginan dari Allah kita untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia gitu kan. Nah, karena kita jualan ya kita harus punya keahlian, harus punya skill yang cukup memadai gitu lah. Pertanyaannya, kita sebagai manusia, apalagi sebagai pengurus DKM, kita punya keahlian apa sih sebetulnya? Saya tuh bertanya-tanya ya setelah
selesai S2 gitu ya. Saya tuh ahli apa ya sebetulnya? Perasaan kok saya tuh nggak ahli-ahli amat ya, rata-rata saja kalian kita gitu kan. Apakah benar kita ahli misalnya bisnis atau ahli manajemen atau ahli mendidik anak? Padahal anak itu wajib kita didik. Kita ahli enggak? Nah, ketika kita merasa, oh iya saya belum ahli, mari kita belajar, mari kita berlatih, mari kita mengeksersis diri kita untuk kita menjadi ahli gitu. Jadi DKM itu menjadi wadah, menjadi ajang untuk mengahlikan, mengkompetenkan para pengurus dan jamaahnya. Sebenarnya begitu. Makanya di visi misi di DKM Al-Barokah itu, DKM menjadi wadah untuk membangun SDM yang unggul, yang memiliki kompetensi yang memadai. Jadi ada kompetensi yang memang ditargetkan. DKM tidak hanya sekedar melakukan kajian-kajian rutin yang tidak menghasilkan kompetensi yang nyata. Mungkin kompetensi bersyukur, mungkin kompetensi berdakwah, mungkin kompetensi melakukan kegiatan sosial. Ada kompetensinya itu, dan itu harus dibangun. Dan kita puluhan tahun berdakwah, taklim. Nah, Pak Yuli itu mungkin dari muda udah puluhan tahun itu taklim. Kompetensi apa yang sudah dimiliki kira-kira? Apakah sudah bisa menundukkan orang-orang yang tadinya malas ke masjid, akhirnya rajin ke masjid? Nah, itu kompetensi kan? Kompetensi merayu, kompetensi meyakinkan, kompetensi approach, communication, and so on. Nah, itu harus dibangun. Jadi, menjadi center of excellence DKM itu. Membangun kompetensi pengurus dan jamaah. Nah, sehingga DKM itu nanti menjadi pusat, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa dulu masjid itu menjadi center of excellence? Karena memang kompetensi dibangun. Bisnisnya jago, komunikasinya jago, mereka ahli bersedekah gitu kan. Kalau Abu Bakar kan sedekahnya 100% gitu ya, Umar 50% gitu. Nah, kita kompetensi nggak kita bersedekah gitu. Kita dulu pengurus ya. Kalau pengurusnya belum, nah saatnya pengurus harus bergabung dengan Aprodi ini ya. Supaya produktif gitu ya. Produktif nggak pengurus gitu. Nah, pengurus dulu dibangun nanti. Kalau pengurusnya udah produktif, insya Allah maka DKM akan dahsyat. Nah, itu mungkin pertanyaan berkaitan dengan finansial ya. Nanti finansial itu memang harus dicari, ditargetkan. Jadi harus punya rencana kerja. Ya, di tahun 2021 ini berapa target pendapatan dari zakat, infak, dan sedekah? Harus ditargetkan. Dan setelah targetkan itu nanti diberikan dalam program-program fundraising. Mungkin dengan menyebarkan proposal, mungkin dengan menghimbau warga masyarakat. Saya seringkali itu kelupaan ketika harus infak sedekah, saya seringkali lupa. Dan ketika lupa itu tertunda-tunda terus. Nah, karena tidak dikunjungi oleh pengurus DKM. Coba dikunjungi, diingetin ya. Oh iya, diingetin lagi. Ingat, oh iya, begitu dia KTM, oh sumbang. Seringkali orang tidak nyumbang karena lupa. Karena tidak ada yang memberikan remind. Coba bayangkan kalau DKM memberikan remind setiap saat, ya, mungkin harian atau mingguan. Remind saja, apalagi disebut namanya secara personal. Yang kami hormati Bapak Haji Yulianto, mungkin Bapak mau bersedekah gitu ya. Kami ada bisa melalui dijemput, mungkin pakai link aja, transfer atau cash atau gimana, silakan. Oh, kasih menu-menu yang enak-enak gitu. Oh, silakan dijemput. Datang kita jemput, ada petugas yang menjemput. Itu namanya faktor convenient, faktor kenyamanan. Nah, harus bisa menghadirkan kenyamanan. Selain tadi manfaat, harus nyaman nih program-program dari DKM Masjid. Kalau nggak nyaman, orang juga, aduh, mau zakat infak sedekah susahnya setengah mati, harus ke ATM dulu, dan kadang-kadang dia lupa ke ATM, dia lupa mau sedekah karena nggak diingetin gitu. Nah, itu penting ditumbuhkan dalam service excellence DKM gitu ya. Itu yang kemarin saya dorong ke rekan-rekan di Al-Barokah. Memang Pak Abduh itu orangnya ini sih agak nyentrik ya, mereka Pak Abduh itu luar biasa menurut saya, punya ide begitu. Akhirnya ini kayaknya menjadi semacam konsep saya bahwa DKM harus ditumbuhkan luar biasa. Jadi kita sebagai aktivis dakwah jangan hanya memajukan korporasi gitu ya. Harusnya DKM Masjid itu lebih maju daripada korporasi. Kenapa? Wong setiap hari orang itu berdoa di masjid, hubungan dengan Allah lebih dekat. Kenapa kok nggak lebih maju daripada korporasi? Ini aneh. Berarti ada yang salah kita dalam hubungan dengan hablum minallah dan hablum minallah. Ya harus kita evaluasi. Kenapa yang sedekah kok belum banyak? Kenapa yang jamaah belum banyak? Harus kita evaluasi. Mungkin program kita yang belum maksimal. Itu mungkin kira-kira. Nah, silakan saya kembalikan kembali. Ya, Pak Haji Lili, ada yang mau ditambah atau didiskusikan lagi? Silakan.
Mungkin tambah sedikit Pak, Monggo, Pak monggo. Dr. Dado. Maka, Apakah direkomendasikan oleh Bapak nih Pak, kita di DKM ini memiliki bidang usaha sendiri Pak? Umpamanya yang kita lihat kan saat ini ada beberapa masjid yang punya tempat untuk pernikahan nih Pak, ya, wedding itu Pak ya. ya. Nah itu karena dia rutin sehingga tidak hanya mengandalkan dari infak dan sedekah, tetapi sudah ada sumber-sumber plot-plot dana yang memang sudah pasti. Umpamanya kita punya lahan, kita buat untuk pencucian mobil dan lain-lain seperti gitu Pak. Apakah itu dianjurkan oleh Bapak, direkomendasikan? Tapi kalau kita lihat agama lain Pak, Nasrani dan lain-lain, itu kan mereka hanya berpuluhan ya Pak ya. Itu hanya itu aja yang kita lihat, nggak punya bidang usaha tapi lebih maju dari kita Pak. Mohon pencerahannya Pak. Iya. Justru masjid ini menjadi center of excellence untuk menumbuhkan entrepreneurship tadi. Justru harus punya penghasilan sendiri, harusnya tidak bergantung kepada zakat, infak, dan sedekah. Ya kayak para sahabat dulu kan usahanya banyak. Nah, sekaligus juga inkubasi bisnis itu menjadi tempat pembinaan seperti kursus bagi jamaah yang ingin berlatih bisnis gitu. Ini saya lagi mendalami bisnis ini kopi luwak ini. Saya lagi mau order ini. Nanti kalau mau bisa aja ini menjadi counter ya. Kalau nanti memang saya mau mendatangkan kopi luwak gitu. Ini salah satu contoh bahwa kita harus punya income, bukan hanya dari zakat infak sedekah. Harusnya kan dari zakat infak sedekah itu terkumpul menjadi modal untuk digelontorkan dalam bisnis. Nah, DKM harus punya bisnis yang memang sehat. Selain memang nanti pemasukannya itu untuk operasionalisasi, untuk dakwah, juga menjadi tempat melatih, mendidik supaya pengurus dan jamaah itu punya kompetensi berbisnis, punya entrepreneurship skill yang memadai. Nah, di situ nanti para pengurus itu akan menjadi pebisnis baru, punya bisnis masing-masing dan luar biasa. Dan ketika nanti harus membantu, harus membangun program-program yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, itu sudah ada dananya, sudah ada modalnya. Kenapa kita kalah sama orang-orang Kristen? Karena orang Kristen itu modalnya kuat, mereka dananya luar biasa, sehingga mereka bisa membangun sekolah yang luar biasa. Karena sekolahnya berkualitas tinggi, maka lulusannya memiliki kompetensi yang tinggi. Dan akhirnya mereka menguasai di semua lini percaturan peradaban ini. Ya kita lininya di mana? Kita hanya di pinggir-pinggir saja. Kenapa? Karena kompetensi umat Islam jauh. Tidak memiliki kompetensi yang memadai. Sehingga pada saat dikompetisikan, bertarung secara nyata di dunia persilatan, ya kita kalah. Ya, buktinya apa? Kita untuk menurunkan Ahok kita butuh jutaan orang tuh ya. Jadi Ahok itu levelnya adalah jutaan umat Islam. Dan Ahok sekarang masih bertengger sebagai komisaris Pertamina. Ya, kenapa? Karena kita kompetensinya. Makanya disitulah kualitas mengalahkan kuantitas. Ya. Nah, kita seperti buih di lautan. Maka kita harus berkualitas, bangun kualitas. DKM harus menjadi center of excellence yang akan membangun kualitas umat. Kualitas dalam berbagai macam bidang, berbagai macam kompetensi. Jadi itu menjadi impian, menjadi visi misi dari DKM. Ya, insya Allah kalau kita berkualitas ya tadi satu orang kita bisa mengalahkan 10 orang non Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel. Nah, tugas kita membangun kualitas. Jadi itu tadi Pak Lili justru harus punya bisnis dong. Harus punya, kalau bisa malah gede gitu. Wah, keren. Nah, ini menjadi challenge juga ini. Challenge kita bisa membangun ukhuwah, bisa membangun ta'awanu alal birri. Kita bisa bertawanu nggak dalam membangun financial performance ini? Kalau kita sudah punya minimarket ternyata mati, oh berarti kita soliditasnya dipertanyakan gitu. Nah, kalau di antara kita saja nggak solid, tidak kompak, gimana kita mau berperang melawan mereka gitu kan? Gimana kita mau menolong saudara-saudara kita di Palestina kalau ngurus minimarket saja belum beres? Berarti kita belum punya komitmen, belum punya soliditas, belum punya profesionalisme dalam berdakwah. Nah, itu menjadi indikator nanti. Jadi saya ingin tahu nih tahun depan minimarketnya gede nggak ini dalam majirin gitu. Harus gede tahun depan. Itu gimana caranya dicari nanti ya saya dampingi lah, saya temani strategi bagaimana supaya minimarketnya rame. Nah, memang kalau jualan itu tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar ya jadi nggak laku gitu. Minimarketnya juga harus didesain yang memang apa sih kebutuhan masyarakat di situ.
Jadi jangan asumsi kita kayaknya butuh elektronik gitu. Jangan-jangan bukan elektronik. Yang dibutuhkan mungkin gula, garam, minyak gitu. Dan butuhnya mereka diantar gitu ya, delivery. Pokoknya tinggal hubungi WA atau SMS, telepon, udah diantar ke rumah jamaah. Mereka diberikan kenyamanan servis. Nah, mari kita buktikan nanti ya dengan manajemen yang profesional, insya Allah lah. Ketika Al-Muhajirin akan glowing gitu ya. Akan percaya. Oke, Mangga. Pak Dado, Ya. kita bagi waktu ya, tinggal 29 menit lagi. Oke. Nah, ini muridnya Pak Dado sudah nongol nih, Ya, Muhammad ini, Yusuf yang ini toh. Habibi. Ini rambutnya baru dipotong nih kayak Oh saya iya. dong ini baru dibekam juga jadi kayak Kami gini ini nih. punya budaya namanya rambut pendek. Kenapa? Kemarin kribo, Pak. Iya. Kalau di kami ada layanan yang rambutnya panjang, nanti kami sediakan barbershop. Potong sama barbershop di sekolah kami. Jadi mereka nggak komplain karena dipotong oleh barbershop, kami yang bayar gitu ya. Oh gitu ya. Kalau dipotong sama guru, wah mereka terhina gitu. Oke. Gitu. Ini Itu kita salah satu dengar dulu silakan. cerita-ceritanya Mas Habibi tentang Pak Dado yang mantan kepala sekolahnya. Itu saya 4 bulan yang lalu ketemu di Serambi Masjid. Mas dulu kan di Monorogo di kantor, iya Pak. Sekarang di mana? Di STM Telkom Bandung loh. Kenal Pak Dr. Dado dong. Loh, itu kepala sekolah saya Pak. Gitu. Nah, nggak lama terus pindah ke Jakarta. Itu kepala sekolahnya dipindah Mas. Iya Pak. Nah, Mas Habibi gimana? Pak Dado ini selama jadi kepala sekolah di sana suka motongin rambut ya kalau panjang ya? Apa ada yang lain yang dikenang? Silakan bicara, dibuka mic-nya. Dibuka dulu mic-nya. Jangan malu-malu. Ini dia sering ke masjid nih Pak Dado. Lawan Patriot ini, anak ini pasti. Iya. Gimana Mas Abi? Ayo, Bi, silakan cerita, Bi. Santai aja. Bapak kan sudah Santai aja, Bi. mengajari kamu untuk berani ya. Silakan aja. Speaking ya. Dulu tinggal di asrama ya, Bibi ya? Iya, benar, di asrama. Ya, pasti. Ini tempatnya Pak Yoga ini. Pak Yoga itu binaan saya gitu ya. Pak Yoga yang nempa anak-anak. Silakan kamu cerita, Bibi, apa aja yang dilakukan di asrama. Ya, kalau di asrama sih kita tuh dilatih untuk menjadi sangat mandiri, terutama juga berdisiplin. Soalnya memang sih disiplin itu adalah salah satu aspek kehidupan yang paling penting sih. Ya. Keren banget. Ya, jadi selama asrama itu bagaimana ya, kita tuh benar-benar terjadwal gitu kehidupan kita. Misalnya dari jam 4 kita sudah harus bangun untuk bersiap untuk sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan olahraga pagi, lalu makan sarapan dan segera berangkat ke sekolah. Nah, itu setiap hari seperti itu. Jadi kita benar-benar tersusun kehidupan kita untuk dilatih untuk berdisiplin. Dan belum lagi di SMK Telkom itu ada kegiatan yang namanya Patriot. Nah, saat kegiatan Patriot itu kita benar-benar sangat ditempa untuk menjadi pribadi yang kuat dan sangat menaati peraturan. Karena itu ya saya sangat bersyukur bisa masuk SMK Telkom Bandung. Alhamdulillah. Udah lulus belum sih? Lagi ujian akhir. Oh, iya. Kaget nggak Pak Dado bisa ketemu di Zoom malam ini? Loh, hidupin mati itu. Nah, gimana? Kok tiba-tiba Pak Dado ada di Zoom, bisa ngobrol-ngobrol? Kaget ya? Iya, saya sih tadi lagi ngerjain laporan untuk tadi kan saya pagi ini baru saja melakukan pretest untuk ujian akhir. Yeah. Saya lagi ngerjain laporan, tiba-tiba saya diberitahu oleh ayah saya gitu untuk masuk Zoom.
yang saya lihat pembicaranya ternyata Pak Dokter Daduk. Ya, ini gunanya silaturahmi nih, Abi. Ya. Nanti setelah lulus, sebelum lulus, banyak-banyak silaturahmi, insya Allah banyak kenalan ya. Nanti ilmunya bermanfaat nih. Kita lagi belajar ke Dokter Daduk nih, biar mengajarin bisa lebih inilah, Amin. lebih baik lagi. Gitu. Amin. Sama Ramadan nanti ini ya, bantu-bantu yang remaja-remaja itu. Tadi kan udah disaranin sama Dokter Daduk tuh. Oh iya, Bibi ini harus jadi pelatih itu di masjid ini. Ilmu Siap. prakteknya harus melatih itu remaja-remaja apa adik-adik yang SMP yang SD itu latih. Iya. Itu ada yang baca hadis jadi MC, Siap, udah Pak. mulai diajarin tuh. Ya. Pokoknya kalau udah relawan Patriot itu udah multi talenta dia, udah siap untuk masyarakat gitu. Iya. Dan kalian ICT yang cukup tinggi gitu. Mas Abi ada pesan buat Dokter Daduk, walaupun udah nggak ngajar lagi, nggak jadi kepala sekolah lagi di Bandung, sekarang di Jakarta ngajarnya, ada pesan-pesan? Wih, malah kebalik nih, yang mesenin muridnya nih. Nggak apa-apa. Ini era tadi eksploratif kualitatif. Iya. Ya, Mas Abi, ada pesan-pesan? Saya sih tidak ada. Tapi saya sangat berterima kasih gitu kepada Daduk karena sudah memberikan saya pendidikan yang terbaik gitu, di SMK Telkom Bandung. Ya, Oke. berarti 10 tahun atau 15 tahun dari sekarang, ya, 15 tahun yang akan datang, Bapak ingin melihat Habibie menjadi dokter ya. Amin. Amin, Pak, amin. Jadi dokter tuh. Iya. Pokoknya Iya. kamu jangan pernah berhenti ketemu dosen, pasti jadi dokter. Amin. Kuncinya itu aja. Ketemu dosen terus, kerjain terus apa yang diminta oleh dosen, dengan sendirinya akan lulus. Ya itu. Tapi Bapak yakinlah kamu udah jadi relawan Patriot, gampang itu menyelesaikan S2, S3, nggak masalah buat yang sudah menjadi relawan Patriot karena mental karakternya sudah ditempa, sudah dibentuk. Ya, insya Allah. Tinggal berdoanya aja ya, berbakti kepada orang tua, terus ya banyak beramal soleh lah. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa seperti kakak kelasmu yang ada di luar negeri. Ya, amin. Amin. Oke, Mas Abi cukup dulu ya, nanti bisa disambung lagi. Punya nomornya Pak Dadu kan? Ya. Kalau nggak punya dikasih Pak Haji Lilin nanti. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan, kita masih punya waktu 20 menitan untuk diskusi silakan. lagi. Enggak. Ya. Ini ada yang nongol lagi nih, lagi ngantuk Mbak Jiasmar ya? Jimar? Untuk merem nih. Merem aja. Oke, ada tamu kita dari Masjid Al Iman, Pak Didi. Pak Didi, monitor. Pak Didi, alhamdulillah. Wah, ini beliau punya studio nih Pak Dadu, karena beliau memang orang IT, wartawan, udah komplit dah megang anak-anak. Cakep ini untuk market. Udah komplit nih. Ada tablet itu Parta Muslim ya, tinggal kita nitip aja nanti kan berita-berita. Iya, ini masjid di RW 5. Nah, jadi ini kita ketinggalan sama beliau ini, udah bisa bikin website dan bikin macam-macam, kita masih baru belajar lagi nih. Pak Didi, dipersilahkan kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak Dr. Daduk, silakan. Mic-nya bisa dibuka. Masih di mute. Mic-nya masih mute. Mic-nya bisa dibuka. Ya. Oke, silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada host dari Al Muhajirin ini, Pak Julianto. Belajar host-hostan. Tadi saya sedang input konten berita sama biasa perkembangan Makassar sama Pak Habib Rizik biasa. Jadi
tiba-tiba ada WA dari Pak Haji Lili ya untuk ikut gabung di Zoom-nya Pak Dokter Dadu. Pak Dokter, salam kenal, saya dari Masjid Al-Iman. Ya, ya, ya. Dari Masjid Al-Iman di tetangga dengan Masjid Al-Muhajirin. Ya. Ya, Al-Muhajirin itu RW 6, kami di RW 5. Menyikapin kapital human tadi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit sharing dengan teman-teman juga di sini bahwa apa yang dikatakan Pak Haji Lili itu zero kas ya istilahnya ya. Di masjid itu, Masjid Al-Iman kemarin sudah melakukan seperti itu, di mana pada awalnya tuh saldo kami itu sampai 60, 80 gitu kan. Tapi begitu bergantian pengurus baru ya yang banyak dimobilisasi sama anak-anak muda, itu jadi minus Pak. Jadi minus, bukan zero lagi, jadi minus gitu kan. Itu ya, kita pakai banyak digunakan untuk infrastruktur IT, terus sedikit memoles. Jelas Pak? Jelas. Ya, sedikit memoles perbaikan masjid untuk persiapan Ramadan nanti gitu. Nah, jadi untuk sharing ini kami sebenarnya bukan selangkah lebih maju dari Al-Muhajirin, tapi justru kami sedikit belajarlah dengan Al-Muhajirin mengenai konsep-konsep dalam tadi mengelola relasi tentang sosial. Nah, dari ini kami ada sedikit masukan dari Al-Muhajirin atau masjid lain bahwa kita Masjid Al-Iman itu harus berubah apa yang Pak Dokter Dadu sampaikan tadi, bahwa anak-anak muda itu dikasih panggung gitu kan. Nah, dari anak-anak awalnya gini Pak, awalnya anak-anak muda itu punya inisiatif sendiri itu di tahun 2017 itu melakukan kegiatan taklim sendiri di masjid, tapi karena tidak ada koordinasi dengan baik dengan DKM, akhirnya terjadi salah paham. Tapi dengan kejadian itu kami juga kaget, ternyata anak-anak muda itu benar-benar hilang Pak. Jadi tadinya kalau dari presentasi 40 anak-anak remaja yang tausiah di masjid sendiri, kegiatan masjid sendiri, sekarang mungkin hanya sekitar 5% lah Pak yang masih ada di masjid. Berarti hilang sekitar sudah banyak sekali gitu kan. Nah itu karena perbedaan, hanya sedikit perbedaan mazhab kali ya, mungkin itu lebih ke ini ya mungkin terbiasa dengan kajian mereka di luar, akhirnya dibawa ke Masjid Al-Iman tadi ya, tidak satu persepsi dengan para ketua sesepuh gitu kan. Nah ini sekarang hilang. Nah setelah pergantian pengurus baru yang sekarang banyak diisi anak-anak muda, akhirnya kita berupaya untuk untuk menarik kembali anak 40 remaja yang punya inisiatif untuk kajian sunnah di Masjid Al-Iman. Ya. Dari itu sangat sulit Pak, sangat sulit karena mereka ada sedikit yang sudah trauma, sudah kapok, sudah akhirnya malah sebagian ada yang di sholat di Al-Muhajirin hari itu, terus yang di Al-Muhajirin itu yang di Alek itu apa ya, sebelum ke Alek itu saya lupa masjid apa itu di ya akhirnya banyak sholat di masjid lain. Nah ini sekarang kita lagi mengumpulkan lagi anak-anak remaja yang sudah bertebaran kemana-mana gitu kan. Ya dari itu agak sulit nih Pak. Makanya malam ini kebetulan konsep yang Bapak bawakan itu ada kaitannya bagaimana
cara yang lebih efektif, artinya kami sudah bangunkan suatu infrastruktur IT. Kita punya ruangan, kita punya server, kita punya anak-anak. Kebetulan saya di Dewan Pers itu punya beberapa kenalan yang pakar-pakar di desain grafis, video editing. Hanya kita manfaatkan untuk ngajar anak-anak muda gitu. Saya sudah kasih tahu, Pak, kalau kursus-kursus IT di luar itu kira-kira 5 juta, 6 juta gitu kan, paket programming, terus desain grafis, terus macam-macam. Tapi di masjid gratis gitu kan, kita udah tawarkan begitu. Di masjid gratis, nah nanti itu bisa berguna. Nah, tapi itu udah mulai, Pak, udah mulai banyak yang bergabung di masjid, sudah mulai ya. Nah, tapi masalahnya ada beberapa lagi harapan orang tua itu, sesepuh itu, kalau di masjid itu jangan hanya belajar IT aja, ngaji dong gitu kan. Kayaknya saya bilang, Pak, kita nggak bisa langsung ke situ dulu gitu kan. Biarin anak itu datang dulu, ya. Hanya kita jadi perdebatan juga ya, bahwa ya kan memang investasi itu penting, Pak. Mungkin bendara atau laporan dari bendara bahwa investasinya banyakkan ke anak muda, disayangkan kalau ternyata anak mudanya atau tidak ada kegiatan taklim, tidak ngikutin taklim para orang tua pada subuh, terus malam minggu atau malam Jumat gitu kan. Nah, hanya saya bilang bahwa Pak, kita nggak bisa seperti itu dulu, biarkan mereka itu merangsek dulu kemari, karena ini ada pemantiknya dalam arti kursus-kursus IT itu kan. Nah, setelah mereka itu udah mulai ini, barulah mau diajak ke taklim atau apa terserah gitu kan. Nah, akhirnya komunikasi saya dengan sesepuh itu bocor sampai ke anak muda, hilang lagi, Pak. Hilang lagi itu kan, tapi nggak begitu banyak sih, lumayan masing-masing yang ya. Nah, akhirnya tapi saya kehilangan yang ini, Pak, yang anak-anak kajian sunnah yang katanya ngikutin siapa itu Basamalah gitu kan, Rafiq Basamalah, terus Ustadz siapa itu yang mereka idolakan, akhirnya mereka coba bawa kajian di masjid. Jadi saya merindukan mereka, tapi untuk ngajak mereka itu susah sekali gitu kan, karena sudah traumatik atau bagaimana, kita juga nggak tahu ininya secara pastinya gitu. Saya minta ini, Pak, tips-tipsnya agar, karena itu potensi sekali, Pak, anak-anak itu yang 40-30 anak-anak muda itu potensi sekali di agama, dan itu aja, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru nulis buku kemarin tentang millennial voice, ini termasuk kasus-kasus yang kami kembangkan di SMK Telkom Bandung, ya, termasuk senior-senior Habibie itu. Jadi memang mana dia orangnya? Anak-anak muda itu kita harus dengarkan dulu suaranya. Makanya buku saya judulnya Millennial Voice di Persimpangan Jalan. Anak-anak remaja itu mereka ada di persimpangan loh. Mereka bisa ikut bandar narkoba. Mereka bisa ikut kelompok-kelompok yang sesat itu. Dan mereka bisa menjadi dai. Itu berada di persimpangan. Tergantung mereka akan memutuskan memilih yang mana. Termasuk anak-anak kandung kita sendiri. Karena mereka ada di persimpangan, maka kita harus benar-benar merangkul mereka, benar-benar mengelola mereka, benar-benar mendevelop mereka, membekali mereka dengan bekal yang maksimal. Karena mereka sedang di persimpangan. Banyak sekali anak-anak yang tidak tahu apa yang diputuskan itu, mereka nggak ngerti. Mereka hanya ikut-ikutan, mereka hanya keren-kerenan karena teman-temannya begitu, dia ikut. Mereka hanya terbawa oleh arus kehidupan ini. Nah, ini makanya peran DKM itu penting banget, strategik banget. Aspek lainnya adalah banyak orang tua yang tidak berdaya menghadapi anak-anak. Fungsi DKM bagaimana menumbuhkan kemampuan, skill dan kompetensi orang tua supaya orang tua berdaya menghadapi suasana semacam ini.
Ya kemarin juga beberapa orang sih termasuk dosen UI gitu ketemu saya juga, dia menyampaikan dia pusing juga ngadepin anaknya. Kalau sudah megang gadget dia bisa main game berjam-jam gitu ya. Tidur. Main game berjam-jam itu yang mereka bisa melupakan jati dirinya gitu ya. Nah disinilah memang strategi kita mendekati milenial harus benar-benar dipikirkan, dimappingkan, didalami, dilakukan eksplorasi, divalidasi itu. Mungkin yang ini mungkin belum terlalu cocok, cari lagi strateginya. Begitu Pak Didi ya. Jadi kembangkan terus strategi pendekatan, konten-konten yang menarik, program-program yang menarik. Nanti perkara ini harus ada taklimnya ya, mungkin diselipkan di kegiatan fotografi kayak apa, ada penyampaian dulu materi tentang taklim, tentang akidah, tentang akhlak gitu ya. Dimasukkan, di-engage-kan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak berbau dengan syariat dan fikih mungkin ya. Mungkin misalnya kita bentuk tim squad programmer mungkin ya. Pada saat mereka mau mulai acara belajar tentang programmer, mungkin di awal disentil dulu, sampaikan dulu tentang akidah, tentang syariat Islam, tentang dakwah kita. Disampaikan itu. Jadi mereka akan mau terima karena ada konten-konten yang memang menarik bagi mereka. Ya, jadi itu mengkombin ya, nanti namanya memixkan antara konten mungkin teknik dengan konten keagamaan, konten din ya, teknik dan din. Dan sebetulnya itu tidak perlu dipertentangkan ya sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita yang tidak memahami perkembangan zaman, kadang-kadang kita nggak bisa terima perbedaan dengan anak-anak itu. Justru biarkan berbeda, mereka berjuang dengan talent dan passion mereka masing-masing. Kita berada di posisi talent dan passion kita semacam ini, kita berada di peran mungkin selama ini kita yang bergerak di bidang dakwah, menegakkan syariat dan fikih, mungkin begitulah. Anak-anak mungkin bidangnya beda-beda. Mungkin mereka dakwahnya di Instagram, di YouTube, mungkin sambil nongkrong-nongkrong minum kopi ya. Tapi di situ mereka berdakwah, mengajak kebaikan. Nah, kalau tidak ada orang-orang seperti itu, siapa yang akan menyentuh, menyapa mereka yang jauh dari masjid? Kita butuh orang-orang yang berfungsi semacam itu. Mereka menjalankan misi-misi mendekati orang-orang yang memang tidak ada di masjid. Nah, butuh anak-anak yang memang pergaulannya di sana. Nah, jadi ya resource management itu harus kita mainkan. Nah, memang nanti penguatan akidahnya, fikihnya ya ada aja materi nanti yang kita sampaikan ke anak-anak. Mungkin ada event tersendiri, mungkin pembicaranya yang menarik, yang versi milenial, itu harus ditanyakan. Tanyakan kepada anak, kamu kalau mau ada kajian, kamu pingin siapa penceramahnya? Tanya aja kan gitu. Oh penceramahnya misalnya siapa? Hanan Ataki, misalnya Hasbalah. Dan kadang-kadang kalau kita kenal dengan siapa itu kadang-kadang murah, bahkan nggak bayar. Kayak saya ngundang siapa itu, Hakim itu, ya murah aja karena kita kenal dengan santri siap guna itu. Nah, jadi Pak Yoga itu dulu jebolan santri siap guna, jadi dekat, jadi ya murah atau nggak bayar Pak. Jadi permainan semuanya itu harus dimainkan. Intinya adalah eksploratif kualitatif, dieksplor kualitas-kualitas yang bisa meningkatkan performansi berkaitan dengan anak-anak kita atau dengan pengurus DKM. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Kondisi sekarang kita tidak bisa memaksakan pola kita karena ini era keterbukaan, era digital. Anak-anak punya pesan sendiri dan inputannya kan banyak ya, inputan dari digital tuh, dari YouTube, dari Instagram itu banyak. Itu membentuk konsep berpikir mereka. Tidak bisa kita paksa mengikuti konsep berpikir kita. Jadi orang itu ada zamannya dan zaman itu ada orangnya. Nah, zaman kita dulu, orangnya kayak kita, zamannya zaman kita ya. Nah, anak sekarang itu punya zaman sendiri. Mereka punya zamannya, punya gayanya, punya gerakan-gerakannya mereka sendiri. Yang penting tujuannya bagaimana kita ajak mereka supaya mau berdakwah dengan cara mereka, dengan metodologi mereka, dengan lifestyle mereka. Yang penting tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah kan, untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu dilakukan ya sudah selesai. Artinya kita sama, meskipun cara berdakwahnya berbeda, acaranya berbeda. Justru perbedaan itu yang harusnya membawa rahmat, bahwa dengan berbeda itu semakin menunya semakin bervariasi, nah, gitu kan? Karena tadi menunya nggak bervariasi, anak-anak bubar.
menunya nggak cocok buat anak-anak. Itu kira-kira. Oke, saya kembalikan lagi. Tes. Oh, bengong ya. Matiin Pak Fadil. Ya. Baik, waktu kita tinggal 4 menit lagi, sudah menuju jam 22.00. Nanti rekamannya akan dikirim oleh Pak Dadu, biasanya masuk ke YouTube channel beliau nih. Nah, nanti kita share ke pengurus DKM yang pada malam ini belum bisa hadir. Nanti juga kita share ke Pak Didi untuk ke teman-teman di Al-Iman. Untuk follow up nanti kita bicarakan khusus ya, bagaimana sebaiknya, karena perlu pendalaman nih tentang mapping dan macam-macam. Tadi banyak ilmu yang dimiliki oleh Pak Dadu nih ya, yang sekarang baru sekilas saja di kulitnya saja gitu ya. Ya. Tapi luar biasa, dari kulitnya saja sudah bisa menginspirasi kita untuk melakukan ini itu ya. Tentang pendekatan. Beliau ini juga menulis buku yang kedua ini tentang milenial. Putra ke berapa Pak Dadu? Ketiga itu di Turki juga, anak putra beliau juga. Nah, Di Turki, kedua di Jepang. Oh, kedua di Jepang. Jadi di sini ada juga tadi Pak Fadil tuh di Maroko, di Sudan gitu ya. Pola yang bagus itu, pola yang bagus. Iya, gitu ya. Jadi closing statement Pak Dadu, barangkali bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan anakku Habibie yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita ini harus menjadi bermanfaat sesuai dengan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kita harus berikan manfaat, terutama ketika kita menjadi pengurus DKM, justru otoritas atau peran berikan manfaat ini sebetulnya jadi sangat terbuka. Nah, alangkah sayangnya karunia yang diberikan oleh Allah ketika kita menjadi pengurus DKM ini, kita tidak maksimalkan secara terstruktur ya, secara sistemik. Saya menyebutnya gini, kita harus menyengaja untuk membangun habit, membangun budaya yang baik. Kita harus sengaja, kita harus engineering. Jadi habit engineering itu wajib hukumnya kalau kita ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita tidak improve habit kita, maka sebetulnya kita sedang tidak berniat menjalankan mengemban amanah yang dibebankan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang mau mengembankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka habit kita harus di-engineering menuju seperti habitnya para sahabat atau bahkan habitnya Rasulullah SAW. Nah, makanya Habibie harus thalabul ilmi nanti ya. Jangan berhenti sebelum, ya pokoknya nggak ada berhentinya thalabul ilmi, terus sekolah lagi, terus kuliah lagi, terus mencari ilmu sampai mentok. Dan kita pun yang sudah tua gini, yang sudah mungkin sudah selesai pernikahannya, mentok tetap thalabul ilmi. Karena itu habit yang harus disengaja di engineering. Jadi kita harus benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai manusia dengan habit yang di engineering ini, insya Allah kita bisa menjalankan peran yang maksimal sehingga berimpact langsung kepada high performance, jadi kepada kinerja kita yang tertinggi. Nah, memang ini butuh komitmen, butuh persistensi, butuh konsistensi. Nah, tapi insya Allah lah, kalau kita punya niat dan tulus dan kita mau merendahkan diri, kita akan bisa menjalankan itu semua sehingga fungsi kita sebagai khalifah fil ard akan bisa dijalankan dengan maksimal, insya Allah. Nanti apalagi tadi ada kolaborasi antar pengurus DKM, ada dari DKM yang lain, mungkin ada yang punya kompetensi yang beda, gitu ya. Bisa saling strategik alliance, bisa kolaboratif untuk saling menguatkan. Saya yakin kalau kolaboratif, wah pasti maju itu DKM. DKM harus kompak, soliditas harus dijaga, dan itu akan menjadi modal yang sangat penting. Mungkin itu, terima kasih. Pak Dadu, terima kasih banyak closing statement-nya. Karena bahasanya dokter ini kadang-kadang yang poin-poin besarnya jadi mengundang untuk didalamin lebih lanjut gitu ya. Terima kasih Pak Dadu atas diskusi sharingnya ilmunya pada malam hari ini. Semoga makin sukses kita semuanya. Catatan saya tadi bahwa kalau korporasi kita besarkan, maka masjid ini harus bisa lebih dibesarkan dari korporasi yang kita besarkan itu. Karena kita berkumpul tiap hari ada di sini dan punya visi yang sama.
Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita insya Allah akan lanjutkan dalam komunikasi selanjutnya. Terima kasih, kita foto dulu. Ini fotonya kayak orang timur katanya nih ya. Saya screen ya, saya capture ya. Nanti bisa kita jempol dulu ya, jempol kanan kiri boleh, monggo. Abi, mau jempol-jempolan juga? Yap, saya capture ya. Smart, ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Saya kirim ke Pak Yuli ya. Pak Yuli, saya kirim. Oke. Sekali lagi terima kasih semuanya, Bapak-bapak pengurus DKM dan juga Pak Didik, tamu kita dari Al-Iman, dan Mas Abi, muridnya Dr. Dadu. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.